Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali melalui video pembelajaran, yaitu kita akan mempelajari tentang IPA. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tentang memahami berbagai faktor penyebab gangguan pernapasan, nama-nama penyakit, penyebab, gejala, dan cara mengatasi penyakit yang menyerang alat pernapasan manusia, dan bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alat pernapasan, kita harus mengetahui dulu penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik, yaitu karena cacat bawaan dan adanya kelainan pada alat pernapasan. Faktor yang kedua disebabkan karena faktor penyakit, yaitu penyakit influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Sedangkan yang ketiga yaitu dari faktor lingkungan. Ada lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap mobil, dan asap rokok. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada tuberkulosis paru-paru. Penyebabnya karena bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Gejalanya adalah batuk berdahak disertai darah, nyeri di bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat petang hari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya ya. Nah, ini adalah orang yang terkena penyakit TBC ya yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada penyakit bronkitis. Bronkitis penyebabnya karena alergi, jamur, virus, dan zat kimia, yaitu adalah penyakit peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Gejalanya karena batuk berdahak, demam, dan cepat lelah. Selanjutnya ada penyakit pneumonia, yaitu penyebabnya karena virus, bakteri, dan jamur, yaitu penyakit peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus. Gejalanya sulit bernafas, dada terasa sakit, dan batuk disertai darah. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Gambar yang pertama ini adalah orang yang terkena penyakit pneumonia, yaitu di bagian alveolusnya itu berisi cairan. Sedangkan kalau yang sehat itu kantong alveolusnya ini tidak ada cairannya. Sedangkan kalau yang kedua adalah gambar orang yang terkena bronkitis. Ya, ini teman-teman bisa lihat kalau yang sehat itu bronkitisnya itu tidak ada peradangan. Sedangkan kalau misalnya orang yang terkena bronkitis yaitu mengalami peradangan. Selanjutnya, yang keempat yaitu adalah influenza. Penyebabnya virus influenza, yaitu penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung ketika batuk atau bersin. Gejalanya demam, sakit kepala, batuk, tenggorokan terasa sakit, dan hidung berair. Lalu yang kelima ISPA. ISPA penyebabnya akibat bakteri Staphylococcus dan ialah penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia seperti hidung, laring, dan tenggorokan. Gejalanya yaitu suaranya serak, hidung berlendir, dan suhu badan terasa meningkat. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama ini orang yang terkena flu, ya. Nah, ada tenggorokannya terasa sakit, hidungnya tersumbat, badannya menggigil, dan demam. Sedangkan ISPA juga sama dengan influenza, hanya perbedaannya adalah kalau influenza disebabkan oleh virus, sedangkan kalau ISPA disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nih cara merawat kesehatan organ pernapasan manusia. Yang pertama dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Yang kedua, istirahat yang cukup agar tubuh kita tidak cepat lelah. Istirahat yang paling baik adalah
Nah, selanjutnya yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun. Yang kelima, menghindari papasan asap rokok. Yang keenam, menggunakan masker. Dan yang ketujuh, menanam tumbuhan. Nah, teman-teman, sehubungan dengan adanya penyakit COVID-19 yang ada di negara Indonesia, tahukah kalian bagaimana cara kita supaya menjaga kesehatan tubuh tetap sehat? Nah, Bu Erna tunggu ya jawaban kalian nanti pada pembelajaran IPA selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mumin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mumin yang lemah. Nah, hadis ini menyatakan bahwa seorang muslim juga itu harus memiliki tubuh yang sehat dan badan yang kuat supaya kita dapat bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah, cukup sekian ya teman-teman pembelajaran IPA hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Sekian dari Bu Erna. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.